Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saipur di sini di channel Sun Kaget Project tentunya. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang tutorial bahasa pemrograman C++, yaitu mengenai 6 jenis operator yang harus diketahui di bahasa C++. Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel dan tipe data. Buat kamu yang sebelumnya belum menonton video sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi di bawah, ada part ketiga ya tentang mengenai variabel dan tipe data. Berkat variabel kita bisa menyimpan data di dalam program, tapi sejauh ini kita belum melakukan operasi apapun terhadapnya. Percuma kan kita simpan data tapi tidak diolah. Nah, untuk mengolahnya kita membutuhkan operator. Apa itu operator dan bagaimana cara menggunakannya? Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe dulu tentunya di channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya. Apa itu operator? Operator adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai dari variabel X dan Y, maka kita bisa menggunakan operator penjumlahan, yaitu tambah ya. Jadi X tambah Y. Ada 6 jenis kelompok operator dalam pemrograman C++ yang harus kamu ketahui, yaitu yang pertama adalah operator aritmatika, yang kedua operator penugasan, yang ketiga operator pembanding, yang keempat operator logika, yang kelima operator bitwise, dan yang keenam operator lain-lain. Apa saja perbedaan dari semua jenis operator ini? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, untuk video kali ini kita akan bahas 3 operator saja dulu. Nanti di part keduanya kita akan bahas lagi operator lainnya. Untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang operator aritmatika, penugasan, dan pembanding ya. Baiklah, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Operator ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Bagaimana cara pakainya? Mari kita coba dalam contoh program. Buatlah program baru bernama operator aritmatika.cpp, kemudian isi dengan kode berikut. Baiklah, kita akan buat program untuk operator aritmatika ya. Pertama kita seperti biasa deklarasi dulu ya, include iostream, lalu using namespace td. Dah, sekarang integer main lagi pembukanya, lalu kurung awal ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat variabelnya terlebih dahulu, yaitu tipenya integer karena kita ingin menghitung angka ya. Integer, lalu variabelnya kita butuh 3 ya. Di sini bebas variabelnya, saya akan ABC saja ya, A, B, dan C. Ya. Untuk menambahkan variabel beberapa banyak itu kalian cukup tambahkan koma ya di sininya, koma lalu variabel lagi, koma lagi, lalu jika sudah lalu titik koma gitu ya. Sekarang kita buat inputannya ya, inputan untuk variabel A, yaitu kita ingin input angka berapa gitu. Nah, itu kan angka A, lalu titik koma. Lalu di bawahnya kita buat cin ya, cin. Nah, seperti ini. Lalu variabelnya apa? A. Ya udah, kita buat lagi yang B-nya. Masukkan angka B. Ini. Lalu cin-nya yaitu B ya. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buat rumusnya. Nah, untuk rumusnya yang tadi sudah dibahas ya,
simbol. Kita gunakan variabel C untuk hasil ya, lalu sama dengan dari apa gitu, A sama tambah B gitu. Jika udah, kita buat outputan dengan code lalu hasil pertambahan. Kita tampilin yang A nya di sini ya, dengan cara ini, lalu variabelnya A, begini lagi, kita tambahkan simbol, lalu gini lagi, lalu di sini B nya, lalu gini lagi, sama dengannya, lalu di sininya variabel C nya hasilnya. Dan nanti yang kita input A di sini bakal muncul, dan yang B nya di sini juga akan muncul. Nah, yang C ini adalah hasil dari sini, A tambah B. Ya udah, kita buat return ya, return 0. Sebenarnya return 0 itu bisa dipakai bisa tidak ya, tergantung kalian itu. Oke, kita coba compile and run. Saya tambah dah ya, tidak ada yang error. Ada, ini salah huruf, terusnya gini. Nah, sip. Oke, sip, tidak ada yang error. Kita coba hitung 4 tambah 4 ya, hasilnya 8 gitu ya. Yang A nya 4, yang B nya 4. Kita lihat apakah 8 hasilnya. Ya, benar ya. Tuh, 4 tambah 4 8. Tuh, yang 4 muncul di sini, 4 juga muncul di sini gitu. Nah, lalu kita akan buat langsung semuanya gitu, tambah, kurang, kali, bagi, itu aja lah 4. Nah, jadi tidak perlu input kita ya, input aja lah, kita buat inputan, tapi si variabel C nya nggak ada sekarang, jadi kita langsung aja hitung di outputannya ya. Ini hapus rumusnya. Sekarang di sini kita buat rumusnya ya, hasil pertambahan ini A tambah B, lalu di sininya kita buat rumus A tambah B tuh ya, ininya hapus, kita buat seperti inilah, A tambah B sama dengan, lalu tanda kutip. Nah, lalu kita jangan lupa pakai enter. Nah, seperti ini. Udah itu, ini copyin bawahnya bikin 4. Nah, ini kurangi, ini bagi ya, bagi itu yang ini. Kalau kali ya bintang. Ini juga ganti, jangan lupa, ini kurang, ini bagi, ini kali ya. Nah, ya udah seperti ini. Kita coba lihat hasilnya ya. Compile dulu. Oke, tidak ada error. Kita buat angka 4 sama 2 ya, 4 untuk A dan B untuk 2 ya. Kita lihat jika 4 tambah 2 berarti 6, 4 kurangi 2 sama dengan 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Kita lihat, nah benar kan, ini 6 tambahan dan ini 2 baginya 2 dikalinya 8. Seperti itu untuk operator aritmatika ya. Lalu yang kedua adalah operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator merupakan operator untuk memberikan tugas pada variabel, biasanya untuk mengisi nilai.
Operator penugasan terdiri dari pengisian nilai dengan simbol sama dengan, pengisian dan penambahan, pengisian dan pengurangan, pengisian dan perkalian, pengisian dan perbagian, sisa bagi, shift left, shift right, bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, dan masih banyak lagi. Mari kita coba dalam program. Buatlah program baru yang bernama operator penugasan .cpp, kemudian isi dengan kode berikut. Baiklah, di sini saya sudah buat program yaitu operator penugasannya, yaitu untuk memberikan tugas kepada variabel ya. Nah, di sini sudah saya buat contohnya ya. Dimana kita buat variabel A sama B, lalu di sini buat komentar ya. Pengisian nilai dengan operator sama dengan, jadi A itu ditentuin jadi angka 5 dan B itu ditentuin jadi angka 10. Lalu di sini pengisian sekaligus penambahan. Jadi B tambah sama dengan A ini sama seperti B sama dengan B tambah A. Nah, kita buat tampilannya, hasil B tambah sama dengan A adalah B ini terpanggil si B nya ya. Lalu enter. Lalu yang keduanya pengurangan penugasannya ya, B kurangi sama dengan A. Ini seperti B sama dengan B kurangi A. Lalu tampilannya hasil B kurangi sama dengan A adalah B. Lalu yang ketiga itu adalah perkalian. Seperti biasa, B dikali sama dengan A. Lalu seperti B dikali A gitu. Nah, ini outputannya. Sekarang pembagiannya, atau pembagian B dibagi A sama dengan A. Ini seperti B dibagi A gitu. Lalu yang penambahan atau ya ini persennya disebutnya penambahan. Jadi B persen A. Ini seperti B sama dengan B persen A ya. Lalu outputannya seperti ini. Kita coba compile lah, hasilnya gimana. Kita lihat ya hasilnya. Berarti yang ini tambah berarti 15, kalau ini 10 kan bener. Tuh, bener kan? Jadi kan si A itu 5, si B itu 10, berarti B tambah A itu 15. 10 kurangi 5, ini T10 ya. Oh, ini si B ini jadi 15 ya, karena dari atas ini ya. B itu dari atas, dari 15 kurangi 5 jadi 10. 10 dikali 5 jadi 50. Lalu 50 dibagi 5 jadi 10. Nah, 10 persen A sama dengan 0 gitu. Jadi ini perhitungannya itu dari hasil ini, kemudian dikurangi ini, kemudian dikali ini, kemudian dibagi, kemudian dipersenkan. Jadi seperti itu untuk operator penugasan ya. Lalu yang ketiga adalah operator pembanding. Operator pembanding adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi. Operator pembanding ini terdiri dari lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lalu lebih kecil sama dengan. Nilai yang dihasilkan dari operasi pembanding akan berupa true or false, jadi benar atau salah. Pada bahasa C++, nilai true sama dengan 1 dan nilai false sama dengan 0. Mari kita coba dalam program. Buatlah program baru dengan nama operator pembanding CPP, kemudian isi dengan kode berikut. Baiklah, sekarang kita menggunakan operator perbanding ya. Yang dimana pembanding itu seperti yang jelaskan barusan ya. Kita buat variabel integer dengan A sama dengan 4, B sama dengan 3 ya. Lalu untuk hasil menggunakan boolean karena ya pembanding kan. Lalu kita buat tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita menggunakan operator pembanding.
Kita panggil variabel hasilnya, lalu sama dengan A lebih besar dari B, lalu code-nya. Nah, nanti hasilnya itu bakal 1010 gitu ya, karena boolean tipenya bilangan biner gitu ya. Udah itu kita panggil hasil lalu enter, lalu di sini juga untuk A lebih kecil dari B, lalu di sininya lebih besar sama dengan B, lalu di sininya lebih kecil sama dengan B, lalu di sininya itu lebih kecil sama dengan B, dan di bawahnya itu sama dengan B, dan yang bawah tidak sama dengan B ya. Kita lihat hasilnya ya. Ntar ini pause dulu, kita coba compile, tidak ada yang error. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Kita lihat untuk A itu adalah 4 dan B itu adalah 3. Jadi 4 lebih besar dari B sama dengan 1. 1 itu berarti true atau benar. Lalu yang A ini 4 lebih kecil dari B. Ini kan 4 yang lebih besar dari B, jadi benar. Ini 4 lebih kecil dari B itu 3 ya. Itu salah karena 0, false ya, karena 4 lebih besar dari 3 bukan kecil. Sekarang A lebih besar sama dengan B, ya benar karena besar gitu. Maupun nantinya kita nulis di A nya itu 3, maka benar karena sama ya, 3 sama dengan 3 itu ya, sama. Lalu yang A lebih kecil sama dengan B ya tetap salah karena 4 itu lebih besar dari 3. Terus 4 sama dengan B ya, enggak ya, salah ya karena 4 tidak sama dengan 3, jadi false. Lalu 4 tidak sama dengan B ya benar, itu tidak sama, 4 tidak sama dengan 3 gitu. Oke, itu saja untuk operator pembanding ya. Saya akan sediakan source kode dari operator aritmatika, operator penugasan, operator pembanding di deskripsi di bawah. Kalian bisa download ya nanti. Oke, terima kasih. Itu untuk operator pembanding.